Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alana innaka at-tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehat imannya, sehat jasadnya. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya, dan ketika meninggal dunia kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akad jual beli, dan akad jual beli yang kita bahas pada pagi ini adalah jual beli fuduli. Ini istilah yang mungkin jarang didengar, tapi nanti kalau saya jelaskan prakteknya, ada rupanya kita lakukan. Istilahnya adalah jual beli ataupun akad fuduli. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih ilustrasi yang sederhana supaya kita bisa memahami dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya seorang pemilik showroom, punya mobil, ada karyawan. Lalu karyawan saya suruh untuk mengantarkan barang dengan mobil showroom. Mobil showroom itu memang tujuannya mau dijual, tapi hari ini saya suruh sama beliau, tolong antar barang ini ke Medan dengan mobil showroom. Lalu dia berangkat, sampai ke Medan ternyata ada penawaran, dia minta untuk beli mobil itu. Barang sudah diantar, lalu ada orang lain, ini saya suka dengan mobil ini. Lalu dia menjual mobil ini tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dimaknai dengan akad jual beli fuduli, di mana seseorang menjual barang tapi dia tidak punya kewenangan untuk menjual barang tersebut. Jadi barangnya bukan barang dia bekerja pada seseorang, dia menjual barang tersebut. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jual beli fuduli. Kalau kita tarik ke praktek yang lebih sederhana, kita punya toko kelontong, Pak, atau supermarket. Milik kita kan, barang itu kan barang kita semua, item-item yang ada dalam supermarket. Pertanyaannya, apakah pemilik itu duduk di situ? Enggak kan? Yang duduk kan karyawan kan? Lalu karyawan itu menjual barang yang ada di dalam. Pertanyaannya, apakah ini atas seizin? Ada akad enggak? Si pemilik barang, toko, supermarket mengatakan kepada karyawannya, aku izinkan kepada kamu untuk menjual barang di dalam toko. Kadang-kadang kita kan enggak ada kan? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan berikutnya kalau kita tarik, apa hak si karyawan ataupun si sales menjual barang tersebut? Sepatutnya kan setiap dia akan jual barang, item ini saya izin dulu ya sama atasan saya yang punya barang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jual beli fuduli adalah penjualan barang yang dilakukan bukan oleh orang yang berwenang, baik karena kewenangan dia sebagai kewenangan asli maupun kewenangan pengganti. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk nanti bagaimana pandangan para ulama, nah kita fahami dulu jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa dalam perjanjian ada dua hal yang harus dimiliki, ataupun perjanjian itu ada yang ketika dilakukan langsung efektif ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang kedua, ada perjanjian yang sifatnya itu tertunda.
Kenapa? Karena butuh izin dari pihak yang lain. Jadi ada yang efektif langsung terjadi karena rukun dan syarat. Contoh misalnya saya buat perjanjian. Memang saya punya kewenangan buat perjanjian dan itu berhubungan dengan diri saya sendiri. Sayalah pemutusnya, terpenuhi langsung. Tapi kalau anak kita buat perjanjian jual beli mobil dia, tapi dia tidak punya keahlian untuk menjual mobil karena umurnya di bawah, masih di bawah umur. Ini perjanjian ini tertunda sampai ada izin dari orang tuanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam sebuah perjanjian itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang itu baru boleh melakukan perjanjian apabila ada dua hal. Yang pertama ada kepemilikan dan yang kedua ada kewenangan, ahliyahnya. Memang milik saya tapi saya nggak berwenang untuk menjualnya. Saya berwenang, saya diberikan izin untuk menjual barang tersebut, ada kewenangan, tapi barang itu bukan milik saya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjanjian ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama misalnya dalam jual beli ya, kepemilikan barang ya, di mana berpindahnya milik si penjual menjadi milik si pembeli. Dan yang kedua ada kepemilikan. Yang kepemilikan itu bisa jadi kepemilikan harga, di mana kemudian harga itu bisa saya miliki dan si penjual kemudian memiliki karena dia sudah memberikan uang kepada si penjual. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah dalam bab kepemilikan tadi ada dua ya, ada kewenangan, ada kepemilikan. Ada kepemilikan, ada kewenangan dalam sebuah perjanjian. Nah, dalam kepemilikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian membagi kepada dua. Yang pertama adalah kepemilikan penuh, milkut tam. Apa itu milkut tam? Kepemilikan atas barang yang pemiliknya memiliki kewenangan untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut karena pemilik barang tersebut dia cakap secara hukum. Baik karena dia sudah cukup umur maupun dia tidak berada dalam pengampuan, bukan orang gila ataupun orang sakit. Jadi ini rumah, memang rumah saya, layak saya jual, memang layak karena saya sehat. Apa bukti kepemilikan rumah ini? Ini akte, namanya nama saya. Itu kepemilikan tam. Jadi sempurna, ini milik saya. Berarti saya berhak bertindak sebagai subjek hukum untuk menjual barang tersebut. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan al-milku an-naqis, yaitu kepemilikan yang tidak penuh. Apa dia? Yaitu kepemilikan atas barang yang pemiliknya tidak memiliki kewenangan. Milik penuh tapi dia tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut. Baik karena pemilik barang tersebut tidak cakap hukum karena dia belum dewasa, ataupun dia dalam keadaan sakit. Misalnya kan kita punya adik kita sakit ini, tidak sehat lagi cara pandang dia. Kita harus mengampu dia tidak bisa kemudian bertindak sebagai pelaku subjek hukum. Kenapa? Dia sakit, ya kita bilang gila juga enggak, dia dua-duahan menamlah kira-kira. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi barang yang berhak dijual itu adalah ketika dia memiliki kepemilikan tam secara sempurna. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi. Nah, bagaimana dengan kewenangan? Nah, kewenangan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sultah, yaitu boleh kita katakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dia bisa menjual barang tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kewenangan ini kemudian dibagi kepada dua. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang atau pihak berkedudukan sebagai pemilik penuh, maka dia punya kewenangan penuh. Karena pemilik saya, bagi saya punya kewenangan untuk menjualnya. Yang kedua, apabila seseorang
ataupun pihak berkedudukan sebagai pemilik tidak penuh atas barang, kewenangannya bersifat tidak penuh. Artinya perjanjian jual beli yang dilakukan bersifat tangguh mauquf. Contoh, kita sama-sama beli mobil sama-sama kan. Nah, ini mobil sama-sama kita beli. Bapak punya uang 100 juta, saya 100 juta beli mobil. Nah, berarti kepemilikan mobil ini kan dua orang. Tidak boleh si A ini menjual mobil ini tanpa sepengetahuan si B dan tanpa izin daripada si B. Karena kenapa? Dia nggak punya kewenangan penuh. Kewenangannya cuma 50%. Sedangkan 50% lagi kewenangan orang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam sebuah akad perjanjian jual beli, ya, seseorang itu punya hak untuk menjual apabila ada dua hal sekaligus, kepemilikan dan kewenangan untuk menjual barang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kemudian berbeda pandangan terhadap akad jual beli fuduli. Imam Hanafi dan Imam Maliki itu mengatakan bahwa jual beli fuduli itu sah hukumnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sah ketika dia menjual, tapi sahnya itu mauquf, tertunda, Pak, sampai kemudian si pemilik mengizinkannya. Jual beli ini sudah boleh terjadi, tapi sah tidak sahnya nanti tunggu dulu. Walaupun sudah terjadi transaksi. Hal ini didasari oleh kejadian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan 1 dinar kepada sahabat untuk membeli kambing. Oke ya, dikasih sama Rasulullah 1 dinar. Dia pergi beli kambing, harganya 1 dinar. Kambing ini kambing siapa? Kambing Rasul kan? Diminta tolong beli sama sahabat. Setelah dia beli kambing, dia pulang mau ngantar kambing sama Rasulullah. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang lihat suka sama kambing itu. Dia punya sense karena dia seorang pedagang. Dia lihat, wah ini cocok nih. Berapa kambing ini? Dia bilang, kambing ini 2 dinar. Uang dia 1 dinar kan? Tadi dia beli kambing 1 dinar. Lalu ada orang ketika dia bawa pulang kambing ini, suka dilihat kambing ini, dia minta, berapa kambing ini? 2 dinar, setuju dia beli. Nah kan, berarti saya untung kan? Tadi saya beli kambing 1 dinar, sekarang saya jual 2 dinar. Lalu dia pergi lagi ke pasar, dia beli 1 kambing dengan 1 dinar. Lalu dia pulang, bertemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini 1 kambing sesuai dengan pesananmu, beli kambing harga 1 dinar. Dan ini 1 dinar keuntungan dari kambing yang tadi saya perdagangkan. Apa? Rasulullah bahagia. Inilah yang kemudian dijadikan landasan. Artinya Rasulullah setuju dengan perbuatan. Artinya dia tadi nggak punya kewenangan dan nggak punya kepemilikan, tapi disetujui setelah hal itu terjadi. Itu kalau untung, Pak, nyorugo, itu jadi masalah. Kalau rugi, itu jadi ribut. Kalau untung kita memang aman-aman aja, Pak. Ya, ada rumah kita jual, wah senang. Pas tiba-tiba rumahnya rugi, apa kewenangan kamu menjual rumah saya sehingga saya rugi, kena tipu? Itu yang jadi problem. Kalau untung semuanya aman-aman, Pak. Memang kalau bisnis kalau untung alhamdulillah. Kalau udah rugi, disitulah asbab dakwah-dakwinya akan terjadi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut ulama Hanafiyah, penjual transaksi jual beli itu efektif, tidak tertunda. Jadi dia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam buku ini dikatakan istilahnya nafas. Nafas itu bahwa perjanjian dan perjanjian transaksi jual beli itu berlaku efektif dan dia tidak perlu kepada keizinan dari si pemilik barang. Ini menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa jual beli ini tidak sah. Kenapa? Karena Anda menjual barang yang bukan milik Anda. Dan ini didasari pada hadis la tabi ma laisa indak. Kamu tidak boleh menjual apa yang tidak kamu miliki.
Ini hadis juga. Nah, sekarang kita lihat pada praktek modern, Bapak. Ini teman-teman yang ikut dan aktif di media sosial. Dia datang ke toko souvenir, contoh. Dia foto kan, minta izin foto tas, baju. Dah, baju itu baju siapa? Baju toko souvenir kan. Dia modalnya foto kan. Cuman dia pemain Instagram, dia main di Facebook. Dia jual barang tersebut. Swap ya. Nah, dia jual barang tersebut. Barangnya barang siapa, Pak? Barang orang kan? Dia hanya promosi kan? Tapi dia mengatakan barang ini harganya sekian. Setuju kawan ini. Kenapa? Dia di Irian Jaya. Dia ingin mendapatkan souvenir Aceh. Dia melakukan transaksi, Pak. Pertanyaannya, dia menjual barangnya, uangnya dikirim. Barangnya barang siapa? Dia sudah memberikan harga kan? Harga ini souvenir tas Aceh harganya 1 juta. Oke. Nah, 1 juta, kawan itu sudah setuju, dia kirim uang transfer. Ba'ussalam. Sudah. Lalu uang 1 juta ini, saya sudah ada untung di situ. Barangnya kan belum ada, bukan barang saya. Baru dia datang ke toko souvenir. Dia beli harga 500.000. Dia sudah menjual, barangnya belum ada. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini menjadi tantangan ilmu fikih modern ketika menjawab transaksi modern hari ini. Nah, kalau kemudian kita ingin keluar dari khilaf ini ya, maka ketika kita mempromosikan barang, kita bilang sama toko souvenir, nah, Pak, saya foto punya Bapak, saya promosikan. Harganya harga Bapak, tapi saya naikkan sedikit harga market, saya marketing barang Bapak. Jadi nanti ketika saya menjual barang di media sosial saya, ya, Bapak sudah memberikan izin kepada saya tentukan harga. Kalau harga di Bapak 500, saya minta 20% kepada saya. Izin, ini keluar dari khilaf ini, boleh Pak. Tapi kalau nggak punya izin, nah ini para ulama beda. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Imam Hanafi membolehkan, Imam Syafi'i, Hambali tidak membolehkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akad bai' al-fuduli. Jadi menjual barang yang barang itu dia tidak punya kewenangan. Nah, nanti masuk ke dalam transaksi dropship, nah seperti itu juga. Ini jual beli secara digital. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya saya ingin juga menjelaskan para ulama ketika menyusun fikih tentang akad ini itu menggunakan pola akad yang terjadi pada masa mereka. Mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi jual beli sebagaimana yang terjadi di hari ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat dibutuhkan para ulama kita, para ahli fikih kita untuk memahami konteks kekinian yang itu mungkin tidak dijelaskan di dalam kitab. Jadi kalau ada orang mengatakan Anda tidak boleh menjual, itu kan bukan barang Anda. Tapi hari ini kita praktekkan. Seorang sales ataupun seorang kerja di toko bangunan. Nah, contoh toko bangunan, di sini ada teman kita Pak Saiful di sini selalu hadir dalam kajian-kajian kita di sini. Itu beliau punya toko bangunan, punya beliau barang beliau, tapi beliau nggak pernah duduk untuk jualan. Yang jual siapa? Karyawan. Ada nggak buat akad sama karyawan? Saya izinkan Anda untuk menjual barang saya. Kan enggak, Pak. Pokoknya saya rekrut Anda duduk di sini, ente jual saja. Cuman kalau untung, alhamdulillah. Kalau ente jual salah, ini jadi masalah. Kenapa ente jual barang saya di bawah harga yang saya sepakati, ya kan jadi masalah, Pak. Cuman itu terjadi menjadi kebiasaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya kalau kita turun masuk kepada praktek hari ini, sebenarnya itu sudah biasa terjadi, tapi kita tidak tahu istilahnya. Nah, jadi para ulama dalam bab ini, ketika seseorang menjual barang yang itu tidak ada kewenangannya, ada dua. Ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak menyatakan boleh. Tapi kebanyakan hal ini terjadi dalam transaksi modern, itu kadang-kadang nggak perlu lagi izin. Karena saya memang sudah, ya silakan kamu jual harganya. Kadang-kadang gini Pak, ini punya tanah saya izinkan Anda jual, tapi harganya terserah Anda. Pas dia buat harga 2 kali lipat, enak kali kamu ya ngejual tanah saya, kamu nggak punya tanah, untung kamu sama dengan untung saya yang punya tanah, jadi ribut. Gitu kan?
Harga tanah berapa? 1 juta. Pokoknya 1 juta untuk saya. Pandi dia jual, set Pandi main. Dia punya pasarnya, dia punya channelnya. Dia jual 2 juta. Dia nggak punya modal kan? Artinya nggak punya tanah kan? Pas kita teken kwitansi jual beli, emak enak kali dia untungnya 2 juta. Jadi ribut. Nah, tapi kalau dua-dua untung banyak, jadi cincai-cincai kan bisa senyum-senyum. Nah, ini ya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka sejak dari awal supaya tidak ribut dalam fikih itu dibuat kesepakatan yang jelas. Mungkin ini jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nanti istilahnya jual beli al-wafa. Itu juga terjadi sering dalam transaksi hari ini. Nanti kita lihat bagaimana para ulama melihat hal ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.